Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bisa mendengar suara saya? Bisa terdengar suara saya? Suara saya? Halo. Mas Jun bisa dengar suara saya? Mbak Aryani, Mbak Dewi, Mbak Fitri, Mbak Marsilawati, sama Mbak Evilia. Bisa. Oke, kita mulai dulu ya. Eh, Jadi untuk sore ini jadwal Zoom itu 2 sesi dari jam 3 sampai jam 5 karena yang Zoom yang pertama seharusnya tanggal 25 itu kemarin skip. Oke, terima kasih. Ya, jadi yang pertama kemarin harusnya dijadwalkan tanggal 25, tetapi kemarin saya ada miss jadwalnya itu tersampaikan 3 hari atau 4 hari yang lalu. Jadi di apel ini 2 hari, 2 jam. Jadi seharusnya Jumat sama Jumat, tapi di rapel 2 jam gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi jadwalnya sesuai dengan agendanya, sesuai dengan jadwal yang kemarin itu kita mau pembahasan soal latihan mandiri sekaligus mungkin nanti materi yang akan kita untuk di UAS ya. Jadi materi apa saja yang kemungkinan kira-kira muncul di UAS. Maksudnya tipe-tipenya sih, paling enggak yang mirip yang soal latihan mandiri, dan mungkin masih pilihan ganda sekitar mungkin 25 sampai 30 gitu. Dan materinya nanti PPH, kemudian PPN, sama aplikasi elektronik DJP gitu ya. Jadi paling enggak teman coba yang kalau coba ya mendiskusikan dengan teman yang lain untuk yang soal latihan mandiri. Oke, ini saya coba share screen dulu ya untuk soal. Bisa lihat ya teman-teman. Ya, jadi ini sudah saya buatkan pembahasan, akan kita coba bahas juga. Ada yang di salah satu di mahasiswa di kelas kelas pagi ya kalau nggak salah, masih ingin menanyakan terkait dengan rekonsiliasi koreksi fiskal dan sebagainya. Makanya kita rencana mau eh, mau pembahasan juga hari ini sekaligus di soal-soal ini ya.
Oke, kita langsung mulai saja ya. Jadi nomor 1 di sini, berikut hal-hal yang menimbulkan koreksi fiskal negatif kecuali. Nah, jadi gini, untuk materi rekonsiliasi fiskal, untuk bahannya sudah saya share ya di Google Classroom yang mungkin awal-awal itu ya, awal-awal di pekan ke-8 atau 9 itu sudah saya share. Jadi rekonsiliasi fiskal itu apa? Nah, jadi gini, gampangnya gini, kalau misalkan teman-teman kan sudah dapat pengantar akuntansi ya, pengantar akuntansi ataupun akuntansi keuangan menengah, ya kan. Nah, di situ rekan-rekan kan membuat misalkan laporan laba rugi perusahaan, kemudian laporannya termasuk misalkan laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan arus kas dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kan kalau misalkan katakanlah teman-teman sebagai bagian akuntansi atau pihak accounting di sebuah perusahaan, kemudian mempunyai tugas untuk membuat laporan keuangan tahunan. Nah, itu secara ketentuan itu dinamakan laporan keuangan secara komersial atau akuntansi karena menganut atau berpedoman pada SAK, standar akuntansi keuangan, yang digunakan untuk mengetahui misalkan kan kepentingannya kan untuk misalkan untuk mengetahui kinerja perusahaan, kemudian untuk membuat keputusan bagi decision maker misalkan dari perusahaan, katakan dari direksi dan sebagainya, komisaris, untuk mengetahui kinerja dari perusahaan untuk keuangan, kondisi keuangan misalkan. Nah, sementara untuk secara fiskal di sini itu kepentingannya untuk pelaporan perpajakannya, laporan perpajakannya dalam hal ini apa? Dalam SPT tahunan, yang mana itu mengacu pada ketentuan peraturan perpajakan gitu ya. Jadi seolah-olah kan gini, berarti harus bikin dua, enggak juga. Tetapi yang dari laporan keuangan yang telah dibuat secara akuntansi atau komersial tadi untuk kepentingan pelaporan perpajakan dalam hal ini misalkan SPT, maka ada hal-hal yang tidak diatur di laporan keuangan komersial atau akuntansi tadi yang mengacu pada SAK, itu harus disesuaikan atau dikoreksi sesuai dengan ketentuan yang ada di aturan perpajakan. Itulah mengapa ada jembatan. Jadi bridging-nya lewat rekonsiliasi fiskal. Nah, dalam rekonsiliasi fiskal ini endingnya apa? Untuk mengetahui atau menghitung penghasilan neto fiskal. Gitu. Jadi kalau misalkan kemarin teman masih mungkin file yang saya share laporan keuangan dari PT Terang Elektronik ya, PT Terang Elektronik itu yang di pas pembahasan SPT PPh Badan itu kan dibikin kolom gitu ya, dibikin kolom misalkan komersial, kemudian koreksi fiskal positif, negatif, fiskal gitu ya. Nah, di situ secara umum formatnya seperti itu. Jadi antara komersial sama fiskal, di tengah-tengahnya itu ada koreksi positif sama negatif. Apa bedanya? Jadi koreksi positif berarti anggap aja positif itu kan plus ya, nambah. Berarti dia akan menambah penghasilan neto fiskal. Jadi nambah labanya gitu ya. E-nya menambah laba fiskalnya. Sementara kebalikannya, kalau koreksi negatif minus mengurangi, berarti dia akan mengurangi jumlah penghasilan neto fiskal atau laba fiskalnya gitu. Nah, berarti kalau semakin banyak koreksi positifnya dari sebuah perusahaan atas laporan keuangannya, maka akan berdampak pada apa? Berdampak pada meningkatnya penghasilan neto fiskal, sehingga jumlah pajak yang terutangnya pun juga semakin besar gitu ya. Sebaliknya, jika lebih banyak koreksi negatifnya, berapa dampaknya akan mengurangi jumlah penghasilan neto fiskal, sehingga penghasilan pajaknya itu menjadi semakin lebih kecil gitu. Jadi ada gambaran ya, maksudnya secara logika sederhananya seperti itu. Nah, kalau detailnya mungkin bisa dibaca-baca di slide yang sudah saya unggah di share di awal, mungkin bisa dicek kembali di slide itu detailnya, misalkan dia koreksi positif contoh apa. Dan kemudian
yang dikoreksi itu apa aja gitu. Nah, itu jadi gampangnya gini. Untuk menentukan laba itu gampangnya apa? Berarti kan penghasilan dikurangi biaya, ya kan? Secara sederhananya kan menghasilkan laba, ya kan? Nah, berarti di sini kalau misalkan di kasus pertanyaan ini koreksi fiskal negatif, berarti nanti dia dampaknya apa? Dampaknya berarti yang mengakibatkan jumlah penghasilan atau fiskalnya lebih kecil, alias nantinya jumlah pajak yang terutang juga lebih kecil. Nah, ini kecuali apa? Nah, dalam koreksi fiskal, baik positif atau negatif, itu dilakukan terhadap apa? Misalkan penghasilan sama biaya. Atau juga bisa, apakah itu dia masuk objek pajak atau tidak, non-objek pajak. Nah, jadi ada, mungkin sambil teman-teman sambil apa di undang-undang saya unggah juga di GCR itu juga bisa dicek jadi kita belajarnya ada beberapa media ya, bisa yang slide yang kemarin saya share, kemudian undang-undang bisa dicek juga di GCR di file suplemen materi itu juga sudah saya share. Coba fokus di pasal 6 Undang-Undang PPH sama pasal 9 ya. Jadi di pasal 6 itu untuk yang untuk biaya yang dapat dikurangkan. Sementara untuk pasal 9 adalah biaya yang tidak dapat dikurangkan. Jadi istilahnya kalau pasal 6 itu adalah deductible expense. Sementara di pasal 9 non-deductible expense. Artinya apa? Kalau deductible expense berarti dia bisa dikurangkan sebagai pengurang. Jadi misalkan penghasilannya dia dapat 10 juta, biaya itu ada 6 juta, dan semuanya bersifat deductible expense. Berarti semuanya bisa dikurangkan. Ya, berarti labanya diperoleh berapa? 10 minus 6, 4 juta. Tetapi ternyata dari 6 juta itu misalkan ada yang non-deductible expense, sesuai dengan pasal 9 setelah dikoreksi. Kok ada ini misalkan ada natura fasilitas yang dari perusahaan dikoreksi, jadi koreksi positif gitu ya. Jadi misalkan dia dari 6 harusnya dibiayakan, dapat 4. Berarti berapa? Berarti 10 penghasilannya dikurangi 4 juta. Berarti 6 juta labanya. Berarti kan labanya lebih gede dibanding yang tadi, yang 4 tadi kan. Artinya dengan laba fiskalnya atau penghasilan neto fiskalnya juga lebih gede gitu. Jadi sebanding gitu ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya sederhananya. Jadi kalau misalkan, nah kembali lagi di nomor 1 ini misalkan koreksi fiskal negatif, berarti apa? Nantinya dia akan mengakibatkan penghasilan neto fiskalnya lebih kecil. Nah di sini kecuali gitu ya, bukan yang mana gitu ya. Kita coba cek yang A. Opsi A, penghasilan yang merupakan objek PPh final. Nah, di sini seperti saya bilang tadi, koreksi bisa kepada penghasilan atau kepada biaya. Nah, yang masuk kategori penghasilan yang jadi koreksi positif itu objek PPh final. Misalkan apa? Misalkan penghasilan yang kita pelajari kemarin yang sebelum UTS ya, di PPh final, kayak misalkan yang 4A2, misalkan penghasilan dari bunga deposito, kemudian penghasilan dari jasa konstruksi gitu ya, penghasilan dari menyewakan tanah dan atau bangunan. Nah itu koreksi positif itu. Nah itu kenapa jadi dikoreksi? Karena dia sudah dipotong di awal. Kemudian dia tidak, kalau final berarti tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya untuk menghitung pajak tahunannya. Jadi seperti contoh PPh yang final tadi, yang misalkan sewa tanah bangunan, deposito, itu akan di SPT nantinya itu ada di kolom tersendiri, nggak gabung sama teman-temannya yang lain untuk menghitung pajak tahunan dari perusahaan misalkan gitu. Jadi dia koreksi positif. Nah di sini penghasilan. Nah kenapa nggak negatif gitu? Di sini pertanyaan negatif. Nah kecuali dia koreksi positif. Kemudian yang kedua, penghasilan yang merupakan bukan objek PPh. Nah di sini apa? Penghasilan yang bukan jelas, ini non objek pajak gitu ya, non objek pajak.
Jadi dia jelas, misalkan apa, bantuan, kemudian warisan, sumbangan kayak gitu. Itu non objek pajak. Coba dicek di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Kemudian di poin C. Nah, di sini biaya sumbangan yayasan Yayasan Panti Jompo. Nah, di sini ada dasar hukumnya. Jadi biaya sumbangan sebenarnya yang boleh dibebankan atau menjadi pengurang ya itu diatur di pasal 6 ayat 1 huruf I, J, K, L, M. Misalkan apa? Biaya untuk bencana, kemudian untuk infrastruktur. Nah, itu contohnya seperti itu. Sementara untuk Yayasan Panti Jompo itu tidak diatur di undang-undang sehingga dia dikecualikan dan itu menjadi koreksi positif. Jadi biayanya dikoreksi. Misalkan ketemu nanti misalkan perusahaan ada sumbangan kepada Yayasan Panti Jompo. Nah, apakah selain Panti Jompo ada yang diperbolehkan untuk menjadi pengurang? Ada. Yang mana diatur di pasal 6 ayat 1 huruf I, J, K, L, M. Nah, itu misalkan contohnya saya sebutkan tadi, misalkan untuk bantuan bencana alam, kemudian misalkan untuk sumbangan litbang, penelitian pengembangan, kemudian untuk pembangunan infrastruktur. Nah, itu yang diperbolehkan. Kenapa? Karena ya yang di undang-undang menyebutkan seperti itu. Karena diperpajakan yang diperbolehkan yang telah diatur di undang-undang. Sementara mungkin secara komersial atau secara akuntansi boleh-boleh saja gitu, dibiayakan nggak masalah. Tetapi ingat, ini adalah ketentuan dari rekonsiliasi fiskal. Jadi ada memang yang dari secara komersial atau akuntansi yang tidak diakui di perpajakan gitu. Kemudian yang D, beban penyusutan fiskal lebih tinggi daripada beban penyusutan komersial. Nah, ini juga masuk koreksi positif. Kalau kebalikan gimana? Kalau fiskal lebih rendah dari penyusutan komersial atau komersial lebih tinggi. Nah, jadi kebalikan dia koreksi negatif gitu ya. Mungkin seperti itu untuk yang nomor 1. Jadi jawabannya adalah C di sini. Kemudian nomor 2, ya, wajib pajak berikut yang boleh menghitung penghasilan neto menggunakan penghitungan penghasilan neto adalah, nah, di sini ada beberapa ilustrasi. Jadi di sini ada jadi norma penghasilan neto apa sebenarnya? Jadi gini, dalam ketentuan perpajakan untuk menghitung penghasilan neto fiskal atau laba fiskal tadi itu dilakukan dengan dua cara. Bisa dilakukan dengan apa? Rekonsiliasi fiskal, atau yang kedua dilakukan dengan norma perhitungan penghasilan neto. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau dengan metode pembukuan, dengan rekonsiliasi fiskal berarti wajib pajak tersebut harus menggunakan metode pembukuan. Nah, coba dicek di pasal 28 Undang-Undang KUP. Di situ mengatur tentang apa metode pembukuan yang wajib itu siapa saja, kemudian pembukuan itu meliputi apa saja. Nah, di situ sudah diatur di pasal 28. Mungkin bisa dicatat ya, teman-teman, di pasal 28 Undang-Undang KUP. Nah, itu salah satu contohnya adalah wajib pajak badan, WP badan, mau PT, CV, firma, koperasi, yayasan, kemudian apa nih, BUMN, BUMD, gitu semuanya wajib pembukuan karena dia udah bentuknya badan. Tetapi untuk uang wajib pajak orang pribadi tergantung apakah dia melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ataukah dia hanya sebagai karyawan, ya itu harus dilihat dulu. Nah, sementara untuk norma penghitungan penghasilan neto itu diperuntukkan bagi wajib pajak misalkan orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan harus mengajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak lewat KPP ya itu paling tidak 3 bulan sebelum
penyampaian SPT tahunan. Jadi dia harus memberitahukan. Nah, mungkin contohnya wajib yang melakukan pekerjaan bebas. Contohnya apa? Misalkan pengacara, kemudian aktuaris, akuntan, notaris, konsultan, penilai, gitu ya. Itu diperbolehkan. Jadi, tapi dengan catatan mereka harus melakukan pemberitahuan kepada DJP untuk atas penyelenggaraan norma ini. Bedanya apa gitu ya? Bedanya kalau yang melakukan pembukuan berarti yang rekonsiliasi fiskal tadi ya, itu kan pembukuan. Itu berarti dia sudah harus lengkap bikin laporan laba rugi, kemudian neraca, kemudian laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan CALK, catatan atas laporan keuangan. Gitu ya. Tetapi untuk yang menyelenggarakan norma penghitungan berarti dia melakukan apa? Pencatatan gitu. Jadi bedanya dia laporannya tidak selengkap dengan yang pembukuan. Nah, itu bisa dicek ke pasal 28 di Undang-Undang KUP. Gitu. Dan contohnya tadi yang profesi tadi, yang pekerjaan bebas tadi, yang dokter, pengacara, notaris, akuntan, dan sebagainya tadi. Ada 8. Nah, di sini kita cek di opsi A, PTA, sebuah perusahaan dagang, peredaran bruto tahun lalu sebesar 4,2 miliar. Nah, di sini gimana? Kita coba analisis. Nah, PTA berarti jelas dia wajib pajak badan gitu ya. Berarti wajib pembukuan gitu. Kemudian yang B, CV Amalia. Nah, jelas CV Amalia, perusahaan supermarket peredaran bruto. Nah, ini WP badan juga dan wajib pembukuan. Kemudian opsi C, Tuan Suratno memiliki usaha restoran peredaran bruto tahun lalu sebesar 2M. Nah, di sini dia apa? Orang pribadi, ya kan? Individu. Nah, di sini mungkin kemarin terkait mungkin teman-teman pernah dengar atau mungkin ada juga. Jadi mulai tanggal 1 Juli tahun 2013 pemerintah untuk bagi UMKM itu dibuka tarif pajak tunggal. Mulai 1 Juli 2013 itu persen untuk UMKM dari omset, dan mulai 1 Juli 2018 itu berubah menjadi 0,5% tarif UMKM. Nah, jadi itu UMKM itu yang bagaimana? Yang mana jika peredaran brutonya dalam 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar. Jadi mentok sampai 4,8 M atau di bawahnya, maka wajib pajak tersebut dianggap dengan WP dengan peredaran usaha tertentu gitu ya. Nah, di sini kondisinya Tuan Suratno buka restoran, ya bisnis restoran, omsetnya 2M, berarti masih di bawah 4,8 miliar. Berarti dia dikenakan WP dengan peredaran usaha tertentu. Dia tarifnya adalah 0,5% dari omset setiap bulan. Jadi maksudnya yang di PP 23 ini. Fotonya sama harganya. Kemudian di opsi D, ya. Tuan Edi Suparman, seorang pengacara, peredaran bruto tahun lalu sebesar 3,1 M. Nah, ingat di sini ada pengacara. Pengacara bagian dari mana? Salah satu dari pekerjaan bebas, ya kan? Selain dari dokter, aktuaris, notaris, dan sebagainya. Maka di sini kategorinya WPOP yang melakukan pekerjaan bebas, dan dia di sini berhak untuk mengajukan norma penghitungan penghasilan neto. Dan nanti tarifnya itu dibedakan dari 10 provinsi terbesar. Nggak ada, artinya plus vitamin D. 10 provinsi terbesar, kemudian 10 provinsi yang lain, dan kota-kota yang lain. Jadi tarifnya misalkan katakanlah untuk kota Surakarta, misalkan dengan kota Bandung itu beda gitu ya, tergantung wilayahnya, dan itu sudah diatur ada di keputusan Menteri Keuangan. Jadi tarifnya misalkan pengacara itu misalkan dia 40%, nah berarti 40% dari jumlah omsetnya dia itu yang menjadi penghasilan neto fiskalnya gitu. Jadi dia berdasarkan persentase
misalkan katakanlah dokter 50%, dokter di misalkan di kota Solo 50%, misalkan dokter A dia omsetnya setahun dari penghasilan dia sebagai dokter praktik itu misalkan setahun 1 miliar, berarti penghasilan atau fiskalnya untuk dokter A itu adalah 50% dari 1 miliar, berarti berapa? 500 juta gitu. Dianggap kena pajaknya. Belum dikurangi nanti dengan yang misalnya yang apa baru dihitung dengan PPh terutangnya pasal 17 gitu. Jadi jawabannya di sini untuk nomor 2 adalah yang D, yang Tuan Edi Suparman. Kemudian di soal nomor 3, nah berdasarkan laporan terbaru firma ABC tahun 2013 menunjukkan laba sebelum pajak 450 juta. Dari rekonsiliasi fiskal yang dilakukan, besarnya koreksi fiskal positif adalah 90 juta. Kemudian, sedangkan besarnya koreksi fiskal negatif adalah 60 juta. Maka, besarnya penghasilan neto fiskal firma ABC tahun pajak 2013 adalah berapa? Nah, ini kita coba hitung dulu laba sebelum pajak 450, ya kan? Kemudian ada koreksi positif, berarti dia akan apa? Menambah penghasilan neto fiskal, gitu kan? Nambah, berarti plus 90. Kemudian ada koreksi negatif berapa? 60, ya kan? Berarti mengurangi. Nah, berarti tinggal dihitung aja secara matematika. Penghasilan neto fiskalnya adalah 450 tambah 90 kurangi 60, ketemu 480 juta. Kemudian nomor 4, Tuan Edi Sukoco Duda dengan 2 tanggungan pada tahun pajak 2017 memiliki penghasilan neto fiskal 50 juta. Cara menghasilkan pajak Tuan Edi adalah itu status berarti tidak kawin karena sudah tidak statusnya kan tidak kawin, dia tidak kawin. Kemudian punya 2 tanggungan, berarti 2 maksimal kan 3, ya kan? Berarti tertulis TK 2. Nah, kemudian penghasilan untuk fiskalnya 450. Nah, berarti penghasilan kena pajaknya berapa? Nah, berarti kan cara ngitungnya penghasilan untuk fiskal dikurangi dengan PTKP. Nah, PTKP-nya diketahui TK2, ya kan? Tidak kawin tetapi punya 2 tanggungan. Berarti 450 juta di sini dikurangi dengan status diri sendiri 54 Edi, kemudian tanggungan 2 anak. Berarti 2 kali 4,5 juta, 9, ya kan? Berarti 450 dikurangi 54 kurangi ketemu berapa? 160 juta. C. Kemudian nomor 5. Nah, 5 agak panjang ya. Jadi firma Sukamaju tahun pajak 2013 memperoleh peredaran bruto sebesar 6M dan penghasilan neto fiskalnya sebesar 600 juta. Besarnya PPh terutang firma Sukamaju tahun pajak 2013 adalah, nah, jadi gini, firma Sukamaju berarti apa? WP badan kan, karena berbentuk firma. Dan kemudian dia ada peredaran bruto atau omzetnya itu 6M, ya kan? Nah, penghasilan neto fiskal dia 600 ya, 600 juta. Nah, ini dihitung ditanyakan PPh terutangnya berapa gitu ya. Nah, jadi untuk FA firma Sukamaju ini dia kalau menurut ketentuan undang-undang itu masuk pasal 31E. Apa itu? Nah, itu adalah wajib pajak badan yang mendapatkan fasilitas. Fasilitas karena apa? Karena dia omsetnya dia di bawah sampai dengan 50 miliar. Jadi WP badan yang omsetnya dia atau peredaran brutonya dia sampai dengan 50 miliar, maka sesuai dengan ketentuan di pasal 31E itu berhak mendapatkan fasilitas. Jadi ngitungnya nanti double, apa ya? Ada yang dapat fasilitas pengurangan, ada yang enggak. Nah, contohnya seperti saya share screen dulu ya. Saya share screen.
tunggu dulu. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, jadi di sini tadi kan penghasilan neto fiskalnya dari FA Sukamaju 600 juta, ya kan? Sementara omsetnya atau peredaran brutonya berapa? 6 M. Nah, jadi sesuai dengan pasal 31E itu ada dua penghitungan. Ada yang nanti mendapatkan fasilitas, ada yang nggak dapat gitu. Dari mana? Dari jumlah yang ini tadi penghasilan neto fiskalnya ini, gitu ya. Caranya gimana? Nah ini. Nah bisa dilihat ini rumusnya yang di ini ya, yang di kolom ini. Jadi yang mendapat fasilitas itu adalah mungkin bisa dicek juga kalau di teman-teman yang lagi buka undang-undang di pasal 31E UU PPH. Nah, caranya adalah jadi yang pembilang ini 4,8. Jadi 4 miliar 800 ribu. 800 juta. 4 miliar 800 juta. Dibagi omsetnya dia 6 miliar. Dikali dengan penghasilan neto fiskal 600 juta. Jadi 4,8 M dibagi 6 M ya, dikali 600 juta. Ketemunya berapa? 480 juta. Itu yang dapat fasilitas. Ya. Kemudian untuk penghasilan kena pajak yang nggak dapat fasilitas, berarti tinggal sisanya gitu. Jadi caranya gimana? Caranya 600 juta 600 juta ini yang menghasilkan neto fiskalnya dikurangi yang nggak dapat fasilitasnya ditekan 480 ya. Jadi 600 dikurangi 480 ketemu berapa? 120 juta. Nah, udah ketemu di sini. Kemudian PPh terutangnya dihitung lagi. Itu baru menentukan tadi bagian porsi untuk penghasilan kena pajak yang dapat fasilitas dan yang nggak dapat. Kemudian yang PPh terutangnya ngitungnya gimana? Yang dapat fasilitas itu dia dapat 25%, jadi separuhnya. Jadi 25% kali 50%, jadi 25% itu tarifnya. Seharusnya 25%, tetapi karena dia dapat fasilitas, jadi separuhnya. Separuhnya itu berapa? 50% ya. 50% dikali dengan tadi 480 tadi. Ini. Ketemu berapa? 60 juta. Kemudian untuk non fasilitas itu tarif normal 25% dikali dengan berapa? 120 juta. Berarti ketemu berapa? 30 juta ya. Berarti totalnya ini total PPh terutang adalah 90 juta. Ya. Jadi jawabannya adalah 90 juta. Tapi ngitungnya memang harus agak panjang gitu ya, agak panjang. Jadi mungkin bisa dicek di pasal penjelasan di pasal 31E UU PPH. Silakan dicek di situ ada. Nah, di sini hitungannya apa? Formulanya sama, rumusnya sama. Gitu. Jadi harus dibagi yang fasilitas, yang dapat katakanlah yang dapat diskon sama yang nggak dapat diskon gitu. Dihitung sendiri-sendiri baru PPh terutangnya yang dari hitungan tadi digabung, dijumlahkan. Gitu. Jawabannya adalah 90 juta. Kemudian saya lanjutkan lagi. Jadi jawabannya B ya, bravo di sini. Nah, kemudian nomor 6. Nomor 6, PT Abadi Jaya mengumumkan untuk membagi dividen sebesar 3M dalam rapat umum pemegang saham. Salah satu pemegang saham PT Abadi adalah Tuan Siswanto, memiliki 30% saham saham PT Abadi Jaya. Berapa besarnya pajak penghasilan terutang atas penghasilan dividen yang diterima oleh Tuan Siswanto? Nah, di sini ada RUPS dari PT Abadi Jaya sebesar berapa dividen dibagi 3M. Nah, salah satu pemegang stakeholdernya si Tuan Siswanto punya andil berapa? 30% ya. 30%. Nah, jadi dihitung BPH terutang. Nah, jadi gini, ini 3M dari 3M yang dividen dibagi dikali dengan andilnya kontribusinya berapa? 30%. Dan Siswanto
kali 10%. 10% apa? Tarif PPh atas dividen orang pribadi. Itu ya. Orang pribadi 10%. Kalau badan, ingat nggak? Kemarin kita belajar PPh pasal 23, untuk yang bunga, dividen, royalti, masih ingat berapa? Ada yang tahu nggak? Yang kita belajar di Potput sebelum UTS. Kalau ini kasusnya OP, dia 10%. Tetapi kalau untuk tarif dividen untuk PPh pasal 23 kemarin, masih ingat, ada yang ingat nggak berapa persen? Ya, 15% ya di PPh pasal 23. Nah, jadi ini 3M kali 30% kali 10%. Jadi berapa dapatnya? 900 kali 10%, 90 juta. Jawabannya jadi yang B, bravo. Gitu. Kemudian nomor 7. Nah, nomor 7, atas kerugian fiskal dalam suatu tahun boleh dikompensasikan dengan laba mulai tahun pajaknya maksimal untuk. Nah, untuk ini jawabannya adalah 5 tahun. Bisa dicek di pasal 6 ayat 2 Undang-Undang PPh. Di situ ada contohnya di pasal penjelasan. Jadi dia misalkan karena 2015 mengalami kerugian, ya kan. Kemudian dari tahun 2015 itu kerugiannya tahun laba dikompensasikan, dia rugi 1M. Ternyata tahun depan dia laba 3M. Berarti 3 kurangi 1. Iya, Kak. Misalkan, 3 kurangi 1. Rugi 1 miliar. Kemudian tahun depan katakan 100, berarti kan masih mengurangi 500, masih ada 500. Terus kan berapa maksimal untuk 5 tahun gitu. Jadi bisa dicek di pasal 6 ayat 2 Undang-Undang PPh. Kemudian nomor 8, mertua dapat menjadi tanggungan karena apa? Nah, di sini sering ya kemarin di soal untuk menentukan PTKP itu ada mertua, ada orang tua, misalkan ada ipar, ada anak kandung dan sebagainya. Nah, jadi gini, dalam PTKP itu ada keluarga, perlu diketahui, keluarga sedarah sama keluarga semenda. Nah, itu dulu, sedarah sama semenda. Bedanya apa? Kalau hubungan sedarah itu karena adanya perkawinan. Maaf, kalau sedarah itu karena keturunan. Gitu. Misalkan itu karena keturunan. Tetapi sebaliknya kalau semenda itu karena ada pertalian, karena adanya hubungan perkawinan gitu. Nah, ada dibagi dua untuk keluarga sedarah semenda itu, sedarah lurus dan satu derajat sama samping. Kemudian semenda lurus sama ke samping. Bedanya apa? Kalau yang keluarga sedarah yang lurus itu misalkan dari orang dari tadi, misalkan kakek nenek, kemudian ayah ibu, bawahnya anak gitu ya, anak terus saudara. Nah, kalau yang itu yang lurus. Kalau keluarga sedarah ke samping, berarti saudara kandung. Ya, misalkan satu keluarga 3 orang, ya berarti ya itu tadi saudara kakak kita, adik kita gitu ya misalkan. Nah, kalau keluarga semenda itu yang lurus ada sama anak tiri. Ya, mertua sama anak tiri. Itu semenda lurus. Tetapi kalau semenda samping itu saudara ipar gitu. Nah, itu bisa dicek di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPh. Jadi kalau ini hubungan saudara samping, nah keluarga saudara samping berarti tadi saudara kandung gitu. Kemudian hubungan saudara garis lurus, nah berarti ayah ibu, kakek nenek gitu, jadi ke atas. Kemudian semenda ke samping, nah itu ipar, ya. Kemudian hubungan semenda garis lurus, mertua sama
anak tiri itu. Bisa dicek di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPH. Gitu. Kemudian, nah, 9 ini tentang penyusutan. Nah, di memulai antara pegawai dengan 50 juta. Tersebut itu memiliki jika aktiva tersebut masuk pegawai maka manakah pernyataan berikut yang benar. Nah, jadi gini, di sini kasus penyusutan. Nah, jadi secara fiskal tapi kalau di akuntansi, di pengantar atau di AKM itu ada jumlah angka tahun, kemudian apalagi metode produksi gitu ya, terus apalagi yang di luar itu tadi. Nah, itu secara akuntansi. Makanya kalau secara fiskal itu akan dikoreksi, dilakukan penyesuaian. Ya tadi di rekonsiliasi fiskal. Kenapa? Karena di perpajakan hanya diakui 2 jenis metode penyusutan. Nah, nanti bisa dicek di pasal 11 ayat 6 Undang-Undang di pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPH. Di situ hanya diakui 2 metode. Jadi kalau seandainya perusahaan itu memakai, katakanlah dia jumlah angka tahun gitu ya, maka dia harus dikoreksi, harus dilakukan seperti yang secara metode ini secara fiskal yang diakui cuma ini. Nah, itu harus ada penyesuaian di situ. Nah, di sini kelompok 2. Nah, kelompok 2 itu berapa? Nah, masih harus ingat di pasal 11 ayat 6 juga, di pasal 11 itu ada 4 kelompok secara fiskal di pajak ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 itu masa manfaatnya ya 4 tahun. Kelompok 2 8 tahun. Kelompok 3 itu 16 tahun. Kelompok 4 itu khusus bangunan permanen 20 tahun. Kalau non permanen itu 10 tahun gitu ya. Nah, kemudian di sini kelompok 2 berarti 8 tahun gitu. Jadi mobil di sini 8 tahun. Nah, berarti gimana ngitungnya? Nah, diketahui Juli sampai Desember berarti berapa? 6 bulan kan? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Nah, perkara tanggal itu tidak ada perbedaan. Karena apa? Karena menganutnya bulan penuh. Dia mau tanggal 1 Juli ataupun tanggal 20 Juli itu dihitung 1 bulan. Jadi dari Juli sampai Desember itu ada 6 bulan. Berarti di sini caranya 6/12 dikali di sini 100, berarti karena ini garis lurus maka 100/8. Karena di 8 tahun, kelompok 2 8 tahun, 100/8. Itu karena garis lurus. Bagaimana kalau itu metode saldo menurun? Berarti 200/8 karena untuk tarif saldo menurun itu 2 kali lipatnya dari garis lurus gitu. Karena dia lebih cepat habis kalau garis lurus kan ajek gitu kan. Sama mau tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kalau masa manfaatnya 4 tahun, 8 tahun ya sama gitu. Nah, kalau dia saldo menurun, maka dia 200/8 misalkan, jadi berapa? 25%, berarti 2 kali lipatnya. Kali 250 juta gitu. Nah, di perpajakan itu tidak memperhitungkan terkait masalah di sini karena kasusnya nilai residu. Itu mungkin secara akuntansi diakui, tetapi di sini kita harus ingat penghitungan secara fiskal. Dia tidak diakui di sini. Karena bahkan masa manfaatnya pun kan 8 tahun kan di sini, bukan 10 tahun. Jadi ini yang membedakan, makanya rekonsiliasi fiskal seperti itu.
Jadi 6/12 kali 12,5% kali 250 juta. Karena ini semuanya garis lurus gitu ya. Kecuali kalau teman-teman mau nyobain kalau saldo menurun berapa, tinggal ini 100-nya diganti jadi 200. Harusnya berarti berapa? 2 kali 12,5, 25%. Nah, coba dihitung sendiri kalau itu, coba dibuktikan. Nah, jadi jawabannya di sini ketemu berapa? 15.625.000. Ketemunya di C. Jadi 15.625 juta di sini. Mohon maaf ya, ada gangguan sponsor tadi. Udah pergi sekarang. Oke, jadi jawabannya itu. Untuk garis lurus, maka dia penyusunan fiskal tahun 2012. Jadi kalau perhatikan fraksinya. Fraksi itu maksudnya kalau dia nggak penuh 12 bulan atau setahun penuh, maka misalkan dia mulainya dibeli April, berarti April sampai Desember, berarti berapa gitu kan? Berarti 9 bulan ya? 8. Ya, itu per 12 kali jumlahnya ini gitu. Jadi bagian dari tahun, misalkan itu berapa kali tarifnya kali nilai perolehan. Jadi jawabannya nomor 9 adalah C. Kemudian nomor 10 kasusnya Tuan Budi memiliki maksudnya seorang PNS, typo, adalah seorang PNS. Tuan Budi adalah seorang PNS pada Kementerian Keuangan, sedangkan istrinya Yanti adalah seorang guru dan sekolah swasta. Anggota keluarga Tuan Budi ada sebagai berikut. Nah, di sini ada datanya ya, daftarnya Rasminah Ramalan Anita Amir dengan tanggal lahir tertera, hubungannya ada mertua, paman, anak kandung, status pensiunan, terus ada. Nah, kira-kira di sini mana yang bisa menjadi tanggungan? Jadi kan ingat ya, di tanggungan itu kan maksimal 3 orang. 3 orang. Kemudian syaratnya yang menjadi tanggungan itu adalah yang memang tidak menerima penghasilan dan sepenuhnya ditanggung oleh si wajib pajak gitu. Nah, berarti di sini seharusnya ada siapa nih? Rasmina, bahkan semenda kan, tadi kan yang bisa sedarah dan semenda, baik garis keturunan lurus, garis lurus atau menyamping. Mertua harusnya bisa, tapi ingat seharusnya pensiunan. Pensiunan berarti dia apa? Nerima uang pensiun kan? Misalkan dia tiap bulan dari taspen gitu, berarti kan dia punya menerima penghasilan gitu, menerima uang pensiun. Berarti kan syaratnya gugur karena kan dia yang boleh jadi tanggungan adalah memang belum berpenghasilan dan menjadi tanggungan sepenuhnya oleh si wajib pajak tersebut gitu. Berarti Rasminah ini gugur. Hubungan hubungan keluarganya bisa gitu. Kemudian paman nggak masuk karena bukan bagian dari kategori tadi ya, sedarah semenda tadi ya, nggak masuk kategorinya. Kemudian Anita anak kandung pelajar, ya boleh karena jelas dia kan belum bekerja, ya kan, boleh. Kemudian Amir anak kandung, lo kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa di sini? Si Amir nggak bisa jadi tanggungan. Ingat, ini tahun pajak 2013. Kemudian yang bisa menjadi tanggungan adalah keadaan per 1 Januari gitu ya. Per 1 Januari boleh. Sementara si Amir lahir tanggal berapa? 15 Februari gitu ya. Jadi anggap aja dia lahirnya kurang cepat misalkan kalau jadi tanggungan. Jadi nggak bisa. Jadi si Amir ini baru bisa menjadi tanggungan PTKP Pak Budi baru tahun depannya gitu. Tahun 2014 baru bisa. Tapi 2013 berarti dia belum bisa. Nah, jadi dasarnya di pasal 7 ya, ayat 1 Undang-Undang PPH. Jadi hitungannya berapa? K1. Yang bisa siapa? Si Anita. Jadi jawabannya A. Kemudian nomor 11, berdasarkan ketentuan pasal 28 UU PPH, berikut ini yang wajib menyelenggarakan pembukuan kecuali, nah, kita coba analisis satu persatu. Yang A, PT Maju Jaya yang memiliki KLU Industri Kimia Dasar. Jelas, tadi yang saya sampaikan, BP Badan apapun usahanya wajib
melakukan pembukuan. Ya. Kemudian B, Dr. Septianto SPPD, seorang ahli penyakit spesialis penyakit dalam, praktik di RS Medika, klinik pribadi, serta apotik. Jadi dia apa? Di sini. Jadi dia kategori WP orang pribadi dengan pekerjaan bebas. Ya, itu kecuali yang bersangkutan mengajukan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi Pak defaultnya dia sebenarnya pembukuan, tetap kecuali dia mengajukan. Jadi norma penghasilan itu bukan default, tetapi dia karena memilih. Seharusnya dia pembukuan kalau yang yang pekerjaan bebas itu. Kecuali dia memilih, ya udah gitu. Saya milih, tapi dengan catatan misalkan saya dokter, punya apotek dan punya praktik di rumah sakit, karena saya kategori pekerjaan bebas, ya kan, karena dokter. Selain dari yang dokter, pengacara, aktuaris, notaris, dan kawan-kawan. Nah, tetapi saya daripada harus bikin laporan laba rugi bla 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 ribet, ya udah saya mencoba pakai opsi lain. Pengen yang lebih simpel dengan cara apa? Mengajukan untuk penghitungan pakai norma, ya. Tapi dengan catatan 3 bulan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum jatuh tempo pelaporan SPT tahunan, maka saya harus mengajukan ke KPP untuk di-approve dengan metode normanya itu gitu. Dengan cara nanti saya nggak pembukuan tetapi pencatatan gitu ya. Nah, itu untuk yang profesi atau pekerjaan bebas. Kemudian yang opsi C, Tuan Fahmi, seorang manajer divisi keuangan di PT Finansindo Sekuritas dengan penghasilan setahun mencapai 120 juta. Nah, seorang manajer divisi. Jadi dia apa? Statusnya apa? Karyawan, ya kan? Jadi mau dia manajer, mau dia direktur, mau dia apa? Misalkan bukan, misalkan ya itu dia adalah karyawan, statusnya adalah sama-sama karyawan, pegawai. Yang membedakan hanyalah jenjang kepangkatan ya. Jadi dia WPOP karyawan. Nah, di sini dia tidak wajib pembukuan karena dia pelaporannya pun nanti dia mendapatkan bukti gajinya kan dari perusahaan kan, tempat dia bekerja. Si pemberi kerja memberikan bukti potong dan dia lapor di SPT tahunan gitu ya. Kemudian yang D, CV Bengawan Jaya, perusahaan penyedia komputer dan perangkat lunak sebagai pemerintah yang memberikan bruto setahun 600 juta. Sama, dia WP badan. Jadi jawabannya adalah si Tuan Fahmi, karena dia sebagai karyawan gitu ya. Kemudian nomor 12, Tuan Baharudin adalah seorang pengusaha yang telah melakukan pembukuan dengan baik dan juga sangat dermawan. Kemudian oleh karena itu semua karyawan mendapatkan tunjangan PPh pasal 21 setiap bulan. Atas tunjangan pajak tersebut maka akan dicatat oleh Tuan Baharudin sebagai, nah di sini tunjangan 21 itu adalah masuk pada komponen gaji. Jadi dalam gaji itu nanti dia akan ada tunjangan struktural misalkan, kemudian tunjangan kesejahteraan, tunjangan apa-apa. Nah, salah satunya ada tunjangan PPh pasal 21. Nah, di sini perlakuannya dia tidak jauh beda dengan biaya gaji. Jadi di sini nanti dia dibebankan seperti biaya gaji. Kecuali ada tulisan PPh pasal 21 dibayar oleh perusahaan. Nah, itu nanti koreksi positif gitu. Kenapa? Karena sudah PPh-nya, karena PPh itu adalah koreksi positif. Masuk di pasal 9 ayat 1 yang biaya tidak dapat dikurangkan, sehingga bagi perusahaan tidak dapat membebankan atau membiayakan PPh yang dia bayar dari karyawannya tersebut. Itu jangan, itu masih bisa karena nanti di komponen biaya gaji gitu. Jadi jawabannya adalah di sini yang B. Kemudian nomor 13, ya saya izin minum ya. Berikut di bawah yang menjadikan laporan keuangan dilakukan rekonsiliasi fiskal, kecuali. Nah, jadi kalau rekonsiliasi fiskal konsekuensinya apa? Berarti kan harus ada koreksi. Koreksi
positif ataupun negatif gitu ya. Nah, di sini yang berarti kan bukan yang dapat dijadikan rekonsiliasi fiskal karena ada kecuali ya. Kalau kita cek lagi yang A, PT Aneka melakukan pencatatan persediaannya dengan metode LIFO. LIFO mungkin teman-teman belajar juga ya di sistem persediaan di pengantar akuntansi atau AKM. LIFO, last in first out. Jadi barang masuk terakhir keluar pertama. Ya kan? Dalam laporan komersialnya. Nah, perlu dicatat atau diingat juga secara fiskal yang diakui sistem persediaan ini cuma dua. Yang dipajak ya cuma dua. Apa? FIFO sama rata-rata atau average. Jadi LIFO itu nggak diakui. Jadi harus dilakukan koreksi gitu ya. Bisa cek di pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH. Jadi ingat pokoknya untuk pajak itu hanya FIFO atau rata-rata atau average nama lainnya ya. Jadi dia kan LIFO pakainya si PT Aneka Karya. Jadi dia harus dilakukan rekonsiliasi fiskal, harus koreksi nanti. Kemudian PT Sejahtera Teknika mencatat penyusutan aktiva tetapnya dengan menggunakan metode angka tahun. Nah, sudah sempat saya singgung tadi masalah metode penyusutan. Secara pajak hanya ada dua. Ini bukan FIFO nih ya. Saya salah rubah. Hanya ada dua, yaitu garis lurus sama saldo menurun. Garis lurus sama SM, saldo menurun. Di pasal 11 ayat 6. Ya. Jadi kalau misalkan si perusahaan itu pakainya metode angka tahun, maka harus dilakukan rekonsiliasi fiskal, harus dihitung dan disesuaikan menurut ketentuan perpajakan yang diakui. Apakah garis lurus ataukah saldo menurun. Gitu. Kemudian opsi C, PT Berkah Jaya membebankan biaya perjalanan dinas untuk keperluan pribadi direktur perusahaan. Nah, ini melakukan rekonsiliasi fiskal. Kenapa? Karena masuk di kategori pasal 9 ayat 1 huruf I. Itu apa? Tidak apa? Non deductible expense. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti apa? Korektif, maka jumlah penghasilan neto fiskalnya bertambah atau fiskalnya sama gitu ya. Kemudian yang D, PT Sidodadi mencatat biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan di daerah Solo Raya. Nah, ini dapat dikurangkan. Berarti nggak perlu konsoliidasi fiskal. Ya, di pasal 6 ayat 1. Atau istilahnya apa? Deductible expense. Karena dia diatur ada gitu, biaya lead bank itu. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian nomor 14, Tuan Cecep Soekarna, seorang konsultan teknik yang melakukan pembukuan dan mengakui penghasilan bunga deposito senilai 10 juta rupiah pada laporan keuangan komersial. Oleh karena itu, berikut ini hal yang tepat dilakukan adalah yaitu, nah di sini ingat, dia ada penghasilan bunga deposito. Ya, bunga deposito masuk apa penghasilannya? Dia masuk penghasilan final kan, PPh final. Sehingga di sini karena dia dapat 10 juta, maka dilakukan koreksi negatif, fiskal negatif.